Nagkaka ba? Remember me? Gusto ko pala ibigay. Dito. Baka ka sa akin! Bilisan mo! Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Film kali ini bercerita tentang seorang perempuan yang hidupnya normal dan tentram. Tapi di suatu hari muncul seorang penguntit yang membuat hidupnya mulai terancam dengan teror demi teror yang datang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ya udah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Nagkaka ba? Adegan bermula ketika seorang pria memberikan kejutan untuk pacarnya. Dia bernama Martin dan sudah menjalin hubungan cukup lama dengan kekasihnya yang bernama Mel. Untuk itulah dia menghadiahkan rumah baru yang akan mereka tempati bersama. Kejutan ini jelas membuat Mel sangat senang, sampai-sampai dia membuat perayaan kecil-kecilan saat malam hari. Mel mengundang sepupunya yang bernama Angeli, sedangkan Martin mengajak adik laki-lakinya yang bernama Leo. Keempat dari mereka sudah saling mengenal satu sama lain, termasuk Angeli yang memiliki hubungan dekat dengan Leo. Mereka pun menyaksikan saat Martin melamar Mel yang langsung disambut dengan sorakan yang meriah. Lalu acara itu ditutup dengan foto bersama yang diabadikan oleh Leo. Game. 1, 2, 3. Selama Mel dan Martin tinggal bersama, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Martin mengelola gym milik adiknya sekaligus menjadi pelatih di sana, semenjak Leo fokus pada pekerjaan sebagai desain grafis. Sedangkan Mel lebih sering di rumah dan sesekali dia mengecek butik miliknya. Dia juga banyak mengurus kebutuhan pria itu dan sering mendapatkan omelan jika terlambat membuat sarapan. Belakangan ini Mel jadi tahu bahwa Martin sangat-sangat peduli pada waktu dan dia tidak menoleransi keterlambatan meskipun hanya semenit. Hindi na, I'm late. Sore harinya saat Mel pulang bekerja, tiba-tiba seorang pria bermasker menghampirinya di basement. Pria itu bertanya apakah Mel mengingatnya dan dia memojokkannya sampai Mel ketakutan. Dia pun berteriak hingga security datang untuk membantunya. Kejadian itu cukup membuat Mel merasa terguncang dan sibuk menebak-nebak siapakah pria itu sebenarnya. Tapi meskipun demikian, dia memilih untuk tidak menceritakan kejadian itu pada Martin. Mel merasa pria itu selalu sibuk sendiri dan membuatnya sungkan mengatakan tentang apa yang dia alami. Hingga berhari-hari setelahnya, rasa takut itu malah semakin menyerang Mel. Namun Martin belum juga peka, hanya Angeli satu-satunya orang yang menyadari perubahan pada dirinya. Dia merasa Mel sering bengong dan hilang fokus, sehingga Mel bercerita bahwa ada pria yang sedang menguntitnya. May stalker ako. Setelah mengetahui cerita tersebut, Angeli mengajaknya berpesta di sebuah bar ternama. Pesta itu diadakan untuk merayakan hari ulang tahun Mel, sehingga banyak mengundang teman-temannya. Lalu di tengah meriahnya acara pesta, Mel melihat seorang pria yang sangat mirip dengan sang penguntit. Mel menduga pria itu orang yang mungkin pernah berkencan dengannya di masa lalu. Dia memang melupakan wajah pria itu karena mabuk, namun Mel masih ingat bentuk mata dan bagaimana tatapannya. Tingin siya. Creepy. Alam kung lasing na lasing ka at di mo alam. That time. Saka one time lang naman yun, Kaz. Di belakang itu semua, Mel tidak tahu bahwa Leo menyimpan rasa suka terhadapnya. Selama ini Leo mengumpulkan foto Mel dalam album kameranya, bukan untuk mengabadikan momen mereka, melainkan untuk mengagumi pacar kakaknya sendiri. Dia bahkan memiliki rumah berseberangan dengan tempat tinggal Mel, hanya untuk mengetahui apa saja kegiatan Mel di rumah. Tak lupa dia mencatat dengan detail jam-jam di mana Mel pulang dan saat Martin tidak ada di rumah. Seiring berjalannya waktu, Mel yang tinggal dengan Martin mulai tahu kebiasaan buruk pria itu. Dia memiliki jam makan yang sangat teratur. Saking teraturnya, dia menuntut Mel menyiapkan makanan tepat waktu tanpa membantunya karena menganggap pekerjaan rumah adalah tugas wanita.
Tidak jarang jika Mel terlambat, pria itu akan makan dengan cepat dan meninggalkan Mel makan sendirian hingga dia sering merasa kesepian. Selama itu pula, Leo mulai berani menunjukkan perhatian pada Mel dengan cara mendatangi rumahnya untuk memberikan makanan. Tentu saja Mel menyambutnya dengan baik karena beranggapan hal ini merupakan tindakan wajar dari calon adik ipar. Dia bahkan mengajaknya sarapan bersama tanpa tahu bahwa Leo diam-diam memperhatikan gerak-geriknya. See you. Thank you. Lalu saat Martin tahu sang adik membawakan makanan, dia langsung melarang Mel memakan pemberian tersebut. Dia menyuruh Mel berdiet dan mengurangi makanan manis agar berat badannya tetap terjaga. Peringatan tersebut membuat Mel langsung berangkat olahraga sesuai permintaan Martin. Mel benar-benar menuruti apapun yang Martin inginkan, padahal pria itu berselingkuh di belakangnya dengan salah satu rekan gymnya. Ketika hari libur, Leo mengundang Martin, Mel, dan Angeli makan bersama dalam rangka merayakan proyeknya yang berhasil mendapatkan klien besar. Hal itu membuat Martin sangat bangga terhadapnya, tapi di satu sisi juga dia mulai iri dengan segala pencapaian sang adik. Memang sedari mereka kecil, mereka bersaing dalam segala hal karena Leo selalu ingin memiliki apa yang Martin punya. Hari demi hari terlewati hingga Leo berusaha mengambil hati Mel dengan cara memberikan seikat bunga sambil mengucapkan pernyataan cinta. Lalu Leo langsung pergi dari sana tanpa menunggu jawaban dari Mel. Jelas saja hal itu membuat Mel sempat bingung, namun akhirnya dia tersenyum bahagia atas perhatian kecil yang Leo berikan. Paaga ka ata. Flowers for you. Keesokan harinya, Leo kembali datang ke rumah Mel sambil membawa sekotak coklat. Tapi tetap saja semua kode pemberiannya masih belum cukup untuk membuat Mel menyadari rasa sukanya. Maka dari itu, Leo nekat membuntuti Mel sepulang bekerja, sekaligus menyatakan ulang bahwa dia memendam perasaan terhadapnya sejak lama. Disitulah Mel memperjelas bahwa dia menganggap Leo tidak lebih sebagai adiknya sendiri. Dia memiliki komitmen serius dengan Martin dan meminta Leo menjauh darinya. Huwag na natin sirain yung relationship namin ng kuya. Sayangnya satu hari setelah peringatan tersebut, Leo belum kapok mendatangi rumahnya sambil memohon agar diizinkan masuk. Dia mengaku hanya ingin mendokumentasikan mural yang Mel buat untuk melengkapi proyek miliknya. Namun entah bagaimana bermula, Leo yang tadinya hanya berniat memotret, malah terbawa suasana bersama dengan Mel. Mereka baru sadar saat Martin telah pulang dan hampir saja memergoki hubungan keduanya. Ako ng pintura, saka ayoko din madumihan yung CR natin. Semenjak dari situ, Leo benar-benar tidak bisa terlepas dari bayang-bayang Mel. Setiap harinya dia menyadari rasa cintanya semakin besar terhadap pacar kakaknya sendiri. Tapi sebaliknya, Mel justru menjauhi Leo dan selalu menghindar saat pria itu ingin memperjelas hubungan mereka. Tepat saat Leo menemuinya sepulang bekerja, tiba-tiba datanglah penguntit yang ingin mencelakai Mel. Saat itulah Leo menolongnya melawan pria itu sampai berhasil diamankan oleh security. Leo tidak hanya melindunginya, tapi juga ikut mengantarnya ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Tak sengaja di sana Martin melihat saat adiknya memeluk Mel dan dia memilih pergi seolah tidak pernah mengetahui kejadian itu. Di ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka doon. Lama setelah peristiwa tersebut, hubungan Mel dan Martin masih tetap berjalan. Namun Mel mengetahui satu fakta bahwa dia telah mengandung anak dari Leo. Dia pun mengakui hal itu pada Martin hingga Martin meresponnya dengan raut yang tidak kaget lagi. Lalu mereka saling menyalahkan satu sama lain dan pada akhirnya memutuskan hubungannya. May problema dito pero ikaw. Old habits die hard. Beberapa tahun berselang, telah banyak yang berubah pada hidup Mel. Dia menikah dengan Leo dan sudah melahirkan seorang anak perempuan. Dia menjalani kehidupan yang bahagia karena Leo benar-benar cinta dan menghargainya sebagai seorang perempuan. Sampai kemudian sebuah teror kembali hadir ketika Mel dihubungi oleh nomor asing yang kemungkinan adalah penguntitnya di masa lalu.
Orang itu mengancam agar mereka menyelesaikan apa yang pernah dimulai atau keluarganya dalam posisi berbahaya. Ancaman tersebut membuat Mel menelpon balik pria itu untuk mengajaknya bertemu pada esok hari. Mel sibuk memikirkan masalah ini sampai tidak menyadari ada sosok orang yang terus mengawasinya dari jarak yang dekat. Orang itu merasa sangat terpuruk dan ingin merusak semua kebahagiaannya. Keesokan harinya, Mel menemui pria itu di tempat yang sudah dijanjikan. Dan untuk pertama kalinya dia melihat wajah sang penguntit yang tidak tertutup dengan masker. Mel pun memberikan keinginan pria itu sebelum menancapkan pisau dapur tepat di lehernya. Semenjak saat itu, kehidupan Mel mulai aman dan tentram karena sosok pengganggu itu telah dimusnahkan. Mel dan keluarganya bahkan merayakan pesta ulang tahun putrinya yang pertama. Namun ternyata Mel tidak tahu bahwa ada ancaman lain yang mengincarnya. Orang itu datang saat malam hari sambil membawa sebuah senjata laras panjang. Kemudian sosok berjubah itu memasuki rumah yang pernah ia tempati sebelum Leo menggantikan posisinya. Lalu Martin langsung membuka pintu dan menembak Leo hingga peluru bersarang di dadanya. Begitupun Mel yang bernasib tragis, dia ditembak hingga tewas bersama dengan Leo. Sedangkan putri mereka yang masih hidup dibawa pergi meninggalkan rumah ini. Apapun yang berhubungan dengan dendam pasti membuat seseorang rela melakukan apa saja di hidupnya. Terlebih hidup adik dan mantan pacarnya terlihat tidak memiliki rasa bersalah, sementara Martin sangat terpuruk sehingga hal itu mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen, dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.